Sejauh mana hidup kita mengalir terus-menerus dari hidup Yesus. Hidup kita adalah hidupnya, dan miliknya adalah milik kita. Tanpa kehilangan apapun dari individualitas kita, kita melalui baptisan, kita menjadi satu dengan Dia, seperti ranting pohon anggur menjadi satu dengan pokok anggur yang menopangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa berartinya ketika kita selalu mengalami kebersatuan dengan Yesus, sebagaimana digambarkan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, di mana pokoknya yakni Yesus sendiri, dan kita menjadi ranting-rantingnya yang selalu mengalami kebersatuan dengan Dia. Itulah yang juga mau kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita persembahkan keluarga kita, anak-anak, karya pekerjaan, dan harapan-harapan baik kita untuk tetap dalam kebersatuan dengan Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena kelemahan kerapuan kita, mari kita mohon pengampunan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, karena lebih baik berlindung kepadamu daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami menghadap Engkau dan mohon sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu memenuhi kami dengan Roh Kudus, yang membuat hidup kami subur akan kebaikan tanpa pamrih. Demi Yesus Al-Masih, yang hidup di tengah-tengah kami, dan menjadi pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Setelah beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan.
jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah.
Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah-Nya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakulah dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi belum berakhir. Tentu saja akan membawa dampak bagi hidup kita, bagi keluarga, bagi karya pekerjaan kita, dan banyak hal bisa hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan kembali akan sabda Tuhan yang tentu saja meneguhkan kita bagaimana hidup Yesus sebagai manusia diberikan sepenuhnya untuk kita.
Yesus pun telah bersabda dan meneguhkan kita, "Akulah roti hidup." Dia adalah roti yang dipecah dan diberikan kepada kita agar kita dapat memiliki hidup. Demikian juga dalam situasi yang sulit kita diingatkan kembali, "Akulah gembala yang baik." Yesus adalah orang yang berikan nyawanya untuk dombanya, untuk membawa kita menikmati keselamatannya. Demikian saat-saat hidup penuh pengorbanan, maka Yesus juga mengingatkan kepada kita, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus rela wafat agar kita hidup dalam Dia. Dan hari ini Yesus juga menegaskan, mengundang kepada kita ketika Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar." Artinya apa? Artinya darah Yesus akan dicurahkan untuk kita, untuk pengampunan dosa-dosa kita, agar kita menikmati kegembiraan abadi. Saudara-saudari, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini ditetapkan oleh Santo Yohanes dalam konteks perjamuan terakhir. Tepat sebelum pengkhianatan, penangkapan, sengsara, dan kematian Yesus, bahkan ketika para murid menghadapi kepedihan yang akan datang, yang akan terjadi, dan Yesus mengarahkan visi mereka ke depan. Yesus mendorong, Yesus menghibur dan memperkuat mereka untuk kehidupan mereka, para muridnya. Saudara-saudari, Yesus telah bersabda, "Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya." Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya melalui inkarnasinya dan kemudian melalui misteri Paskahnya. Dia telah memberikan dirinya bagi kita agar kita dapat hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dia telah melakukan itu untuk menarik kita keluar dari kegelapan hidup kita dan keluar dari bayang-bayang kematian, sehingga kita dapat hidup dalam terang dan kehidupan keilahiannya sendiri hadir nyata dalam kehidupan kita. Keyakinan ini akan menjadi sumber sukacita kita sekarang, bahkan saat kita menunggu kepenuhan persatuan dengannya di surga. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sebagai murid-muridnya di bumi ini ditentukan juga oleh hubungan penting kita dengan Yesus, Sang pokok anggur. Saudara-saudari, kita boleh merenungkan kembali sejauh mana hidup kita mengalir terus-menerus dari hidup Yesus. Hidup kita adalah hidupnya dan miliknya adalah milik kita. Tanpa kehilangan apapun dari individualitas kita, kita melalui baptisan, kita menjadi satu dengan Dia, seperti ranting pohon anggur menjadi satu dengan pokok anggur yang menopangnya. Yesus sendiri telah bersabda, "Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Sama seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu, tinggallah di dalam diriku." Saudara-saudari, yakinlah ini adalah pemberian diri. Ini adalah pekerjaan yang telah Yesus selesaikan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari Yesus. Dan jika ini belum cukup, hidup persekutuan dengan Yesus harus diperbarui melalui kuasa roh persekutuan yang juga akan memampukan bagi kita melalui rahmat sakramen yang kita rayakan dan kita terima. Kesempurnaan kita tidak hanya otomatis, tidak begitu saja diberikan kepada kita, seolah-olah dari luar, tanpa kerjasama aktif dari diri kita sendiri. Maka kita pun boleh bersyukur dan kita harus tinggal di dalam Dia. Apa artinya semuanya itu? Kita juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Itu adalah pekerjaan hidup kita, pekerjaan yang baik, sebuah pekerjaan yang memberikan kita martabat, yang akan membuat kita menjadi rekan ahli waris
yang layak bagi kemuliaan Tuhan, keputraan ilahi. Barang siapa hidup bersama Dia, pasti hidupnya akan berbuah di dalam kasih-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, syarat pertama kita menghasilkan buah bagi Tuhan adalah kita tinggal dalam Dia. Bahwa kita tidak memisahkan diri kita darinya dengan melakukan dosa berat dan ketidaksetiaan iman. Kita berjuang hidup dalam persatuan dengan Dia. Apabila kita berhenti tumbuh dan mati karena ketidakpedulian dan kemalasan rohani, kemalasan spiritual kita, hidup kita akan mati dan tidak berdaya. Maka kita harus berani melakukan apa yang Yesus lakukan, lebih dan lebih lagi. Kita harus muliakan Bapanya dengan menjadi semakin mirip dengannya. Kita harus memiliki kepikiran di dalam diri kita. Kita harus bertumbuh menuju kesuciannya. Kita harus membiarkan hidupnya berkembang dalam hidup kita tanpa ada halangan dari kesombongan atau keegoisan kita. Melakukan hal ini dengan sepenuhnya adalah pekerjaan kita sendiri dan juga sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Kita diingatkan untuk menikmati persatuan yang sempurna dengan Yesus, di mana kita semua dipanggil untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Kehidupan seperti itu mungkin terjadi. Ini akan melibatkan salib. Tentu saja, menurut pola salib Yesus, kita akan dibawa ke dalam hidup yang penuh sukacita tanpa henti. Saudara-saudari, orang yang menjalani persatuan ini sampai tingkat tertinggi adalah perawan Maria yang terberkati. Kita memasuki bulan Maria. Kita akan berpaling kepadanya, terutama di bulan Mei ini. Kita masih dalam suasana pandemi. Kita umat paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel akan semakin merasakan bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Bunda Maria menjalani masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Kita yakin dengan cara hidup Bunda Maria bersama keluarga Nazaret, kita diundang dan dibantu untuk memungkinkan kita mendekati persatuan dengan Yesus seperti yang dinikmati Bunda Maria. Kita menaruh kepercayaan sebagaimana dalam diri Bunda Maria, karena itu sangat sempurna menyatu dengan hidup Yesus. Saudara-saudari, pada bulan Maria ini kita diajak untuk menimba rahmat dari Bunda Maria sebagai bunda dari semua orang Kristen, menjadi bunda gereja, menjadi bunda rahmat ilahi, ratu para rasul, perlindungan orang berdosa, penghibur yang menderita. Dan bahkan Bunda Maria pasti akan memahami kita sebagai anak-anaknya. Kita sendiri adalah bagian dari buah yang Bunda Maria hasilkan dalam hidup kita. Kita juga boleh merenungkan kembali betapa berartinya kekuatan perantaraan Maria. Kita diteguhkan bahwa perantaraan Maria itu menjadi sangat kuat. Tidak seolah-olah itu terlepas dari perantaraan putranya, tetapi justru semuanya terjadi karena menyatu sempurna dalam tindakan hidup yang luar biasa, mempersembahkan putranya di atas altar salib. Kehendak Bunda Maria sekarang dan selalu menjadi satu dengan kehendak putranya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menunjukkan dalam hidup kita bagaimana bertumbuh dalam iman menuju kepenuhan persatuan dengan Yesus. Mari kita belajar hidup berbuah dari pokok anggur. Bagaimana kita menjadi kudus, kita dipanggil bagaimana berdoa, bagaimana memuliakan Tuhan. Demikian juga kita tunjukkan bagaimana memberi dari kelimpahan yang kita terima. Mari kita yang telah menjadi murid Yesus harus senantiasa hidup berbuah, sehingga kita pun pada saatnya mampu membawa semakin banyak orang yang pada akhirnya
juga berbuah di dalam Yesus Kristus, di tengah keluarga, dalam karya pekerjaan, di lingkungan, dan dalam harapan-harapan yang baik. Semoga bersama dengan Bunda Maria selama bulan Mei ini kita semakin mengalami kebersatuan dengan Yesus, Sang Pokok Anggur bagi keselamatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan komuni ini kami bersatu dengan Kristus Putra-Mu, dan dengan sama kami satu sama lain, bagikan ranting-ranting dengan pokok anggurnya. Kami mohon agar persatuan kami makin erat dan mesra, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita, hidup, karya, pekerjaan, pelayanan, dan harapan-harapan baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan peran syukur Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.